Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asyifa Dakwah Channel. Belajar bareng Nisa. Barang siapa menempuh suatu jalan teman-teman untuk menimba ilmu, ya, menuntut ilmu atau menimba ilmu yang pastinya tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke surganya. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, seperti yang sudah Nisa sampaikan di video sebelumnya, ya, di Nisa Asyifa Dakwah Channel ini Nisa akan mengajak teman-teman belajar. Ya, belajar untuk apa? Belajar untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan kita belajar ini, Allah bisa menghendaki kita bisa menjadi hambanya yang beriman sama Allah, menjadi hambanya yang bertakwa sama Allah, menjadi hambanya yang bertauhid sama Allah, dan yang pastinya menjadi hambanya, menjadi umatnya, yaitu umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, untuk kesempatan ini, hari ini Nisa akan ajak teman-teman belajar, ya, dengan tema, ya. Tema kita belajar kali ini yaitu apa? Allah memberikan atau memberikan amanat kepada kita sebagai manusia yang ada di bumi Allah, itu amanat sebagai khalifah, memikul amanat kekhalifahan di bumi Allah ini, ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa Nisa hari ini ingin, ya, mempunyai keinginan untuk mengajak teman-teman belajar tentang bahwa kita sebagai manusia itu memikul amanat kekhalifahan di bumi Allah ini. Kenapa gitu loh? Karena seperti yang kita ketahui, ya, zaman now sekarang teman-teman, bagaimana kita zaman now kita melihat keadaan di bumi Allah ini, ya, bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita di bumi Allah ini di zaman now, ya, bertubi-tubi, ya. Maka ini, ya, tema ini mungkin bisa bisa menjadi cara atau solusi buat kita supaya bagaimana sih, ya, kalau kita sebagai umat manusia itu seharusnya di saat kita itu di zaman now Allah memberikan ujian, ya, yang bertubi-tubi itu kita bisa menghadapinya, ya, supaya dengan ujian itu bisa menjadikan kita itu justru menjadikan kita itu menjadi hambanya yang lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini, ya, tema kajian yang ingin Nisa ajak teman-teman belajar, Nisa ingin sampaikan di kajian kita kali ini, ya, bahwa amanat kekhalifahan itu dipikul oleh kita sebagai semua umat manusia yang ada di bumi Allah ini, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, Allah itu, ya, seperti yang Nisa pelajari, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, Allah menawarkan amanat kekhalifahan di bumi, ya, kepada langit, gitu loh, ya. Allah menawarkan amanat kekhalifahan di bumi, gitu loh. Terus Allah menawarkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetapi semua itu menolaknya. Semua menolaknya karena merasa tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya. Tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya, ya. Akan tapi kita sebagai manusia, kita bersedia untuk memikul amanah tersebut. Kita sebagai manusia bersedia semua. Artinya sebelum kita dilahirkan, nenek moyang kita, ya, di zaman dulu, itu sudah sudah bersedia untuk memikul. Zaman nenek moyang kita, ya, itu sudah bersedia untuk memikul amanat yang ada di bumi Allah ini, memikul amanat di bumi Allah ini. Yang seperti yang kita ketahui, di bumi Allah ini teman-teman, tempatnya apa? Tempatnya kemungkaran, tempatnya kezaliman, tempatnya kemaksiatan, ya. Maka ini adalah amanat yang kita sebagai manusia sudah bersedia untuk memikulnya, bersedia untuk mempunyai bertanggung jawab dengan memikul amanat kekhalifahan yang ada di bumi Allah ini, ya, di bumi Allah ini. Makanya Allah, ya,
Allah ya sebelum sebelum menawar kita sebagai manusia itu kenapa bersedia untuk memikul kekhalifahan di bumi Allah ini. Allah sudah menyampaikan, menawarkan amanat itu kepada siapa? Kepada langit gitu loh, kepada langit. Tapi langit itu menolak, nggak mau, karena merasa nggak mampu, karena berat sekali. Bumi Allah itu adalah tempatnya apa? Tempatnya kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, berbagai macam orang mempunyai banyak sifat yang berbeda-beda, ya. Ada yang jahat, ada yang tidak baik, ya. Banyak sekali bermacam-macam sifat manusia yang ada di bumi Allah ini. Maka langit tidak mampu menolak untuk memikul amanat kekhalifahan yang ada di bumi Allah ini. Sehingga ya, langit pun tidak mampu. Lalu Allah juga memikul memberikan amanat itu untuk bumi, ya. Bumi pun menolak karena merasa tidak mampu, teman-teman. Tidak mampu karena apa? Karena di bumi Allah ini saking banyaknya kemungkaran, saking banyaknya kezaliman, saking banyaknya saking banyaknya orang maksiat di bumi Allah ini, ya. Maksiat di bumi Allah ini, sehingga bumi pun tidak mampu. Gunung-gunung, ya, Allah memberikan amanat kepada gunung-gunung pun menolak, tidak mampu. Yang sepertinya kita ketahui saat ini, bagaimana Allah ya menurunkan ujiannya melalui langit, melalui angin, ya. Lalu Allah menurunkan memberikan ujiannya melalui bumi. Pada akhirnya ada seperti gempa bumi, seperti gunung meletus. Karena Allah ingin memikulkan amanatnya itu, tapi mereka langit, bumi, gunung-gunung semuanya tidak mampu, teman-teman. Tidak mampu untuk bisa memikul kekhalifahan yang ada di bumi ini. Supaya bisa menjadikan bumi Allah ini, alam semesta ini bisa menjadi bisa menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik lagi, sehingga bumi Allah ini, alam semesta ini, sampai seterusnya, sampai hari kiamat nanti bisa menjadi indah, bisa menjadi damai, bisa menjadi sejuk gitu, ya. Maka langit, ya, langit pun tidak mampu gitu loh, tidak mampu, bumi tidak mampu, gunung-gunung tidak mampu. Maka kita sebagai manusia mampu, kita bersedia untuk memikul amanah tersebut, ya. Kita bisa dilihat bagaimana kita bisa melihat kesediaan kita tuh dilihat dari mana, dinilai dari mana, teman-teman? Ya dinilai di saat kita sebagai manusia, kita mau hidup di bumi Allah ini, dilahirkan, pada akhirnya kita mau mempelajar, kita mau mempelajar, kita mau menjadi umat ciptaan Allah. Kita berusaha untuk menjadi orang beriman sama Allah, kita bisa menjadi berusaha untuk menjadi orang bertakwa sama Allah, ya. Maka ini tanda bahwa kita bersedia untuk memikul amanat kekhalifahan di bumi Allah ini. Karena teman-teman? Hanya kita sebagai manusia yang Allah berikan kita hati, sehingga kita bisa menjadi orang beriman sama Allah. Yang Allah berikan kita akal sehat, sehingga kita bisa menjadi orang bertauhid sama Allah. Maka kitalah sebagai manusia yang hanya bisa memikul kekhalifahan yang ada di bumi Allah ini. Kekhalifahan di bumi Allah ini. Ya, di sini teman-teman, ya. Dan apa sih yang dimaksud dari kekhalifahan gitu loh? Mungkin bagi teman-teman yang masih awam gitu ya, kekhalifahan itu apa sih Mbak Nisa gitu ya? Kalau kita orang yang awam mungkin kita melihatnya, oh ya, kekhalifahan itu adalah khalifah itu adalah orang yang orang yang memiliki ilmu yang luas, orang yang ilmunya banyak, tentang syariat agamanya banyak, ya. Bukan gitu, teman-teman. Ya, di sini kita yang harus kita paham. Karena kita sebagai manusia kan sudah Allah kita sudah bersedia. Kita sudah bersedia untuk memikul kekhalifahan yang ada di bumi ini. Artinya, kita sebagai manusia, semua ciptaan Allah itu mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi Allah ini, untuk bisa menjadikan bumi Allah itu indah, untuk bisa menjadikan bumi Allah itu sejuk, untuk bisa menjadikan bumi Allah itu damai, ya. Maka siapa yang mampu memikul semua kekhalifahan itu? Hanya kita sebagai manusia yang bersedia. Kita sebagai manusia yang bersedia, ya. Maka dari itu,
ya kita sebagai manusia, kita sebagai umat, apalagi kita sebagai umat Islam, kita harus belajar mempelajari apa sih maksud dari kekhalifahan yang Allah sebutkan itu. Karena kalau kita tidak bisa tidak mampu mempelajarinya, kita tidak tahu maksudnya apa sih dari kekhalifahan itu, maka kita akan menganggap bahwa oh iya, kalau khalifah itu berarti ada suatu seperti perkumpulan, nanti mereka orang-orang yang berilmu semuanya, orang-orang yang itu orang-orang yang membuat organisasi ya seperti zaman dulu ya. Bukan, teman-teman, bukan itu yang dimaksud kekhalifahan ini. Artinya kita ingin membuat organisasi sendiri ya, kekhalifahan untuk di bumi Allah ini. Bukan seperti itu. Yang harus kita ketahui, kekhalifahan yang disebut di sini adalah khalifah atau kita sebagai manusia ciptaan Allah semuanya memikul kekhalifahan itu. Artinya kita harus bisa menjadi pemimpin. Khalifah menjadi pemimpin. Semuanya kita harus bisa menjadi pemimpin. Artinya apa, teman-teman? Memimpin di sini bukan artinya kita mendirikan suatu organisasi lalu ada pemimpinnya menjadi pemimpin mengarahkan kita pada tentang syariat agama supaya kita harus seperti ini, kita seperti ini. Bukan, tapi memimpin diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi memimpin diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi orang beriman sama Allah, supaya kita bisa memimpin hati kita untuk menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman sama Allah, untuk taat menjalankan perintah Allah ya, supaya kita mampu memimpin akal sehat kita, supaya kita mampu menjadi orang yang taat sama Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang dimaksud sebagai kekhalifahan atau khalifah. Makanya teman-teman ya, Allah menawarkan gitu loh. Allah tuh menawarkan ke langit gak mampu. Karena apa? Langit tidak seperti kita manusia diberi akal sehat, tidak seperti kita manusia diberi hati, tidak seperti kita manusia diberi hati ya. Begitupun dengan bumi Allah, begitupun dengan gunung-gunung ya. Allah tidak menganugerahkan kepada gunung-gunung itu seperti akal sehat, hati, tidak, sehingga mereka tidak akan pernah mampu ya. Bumi Allah pun juga tidak akan pernah mampu memikul kekhalifahan untuk apa? Untuk menjadikan bumi Allah ini indah, untuk menjadikan bumi Allah ini makmur, untuk menjadikan benar-benar kita sebagai umat Islam, kita mampu menjadikan benar-benar agama Allah ya, agama tauhid Allah itu mampu benar-benar bisa memberikan keindahan di bumi Allah ini, bisa mampu memberikan kesejukan, kedamaian di bumi Allah ini. Ya, di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat manusia ciptaan Allah, kita sebagai umat Islam, maka kita harus mempelajari tentang bab khalifah itu apa. Khalifah itu apa sih gitu ya. Khalifah adalah memimpin atau pemimpin. Khalifah itu adalah pemimpin. Artinya bukan berarti ada yang tadi Nisa sampaikan ya, kita membangun suatu organisasi lalu kita arahkan untuk suatu itu, bukan, tetapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memimpin diri kita sendiri untuk kita supaya bisa menjadi orang beriman sama Allah, bisa menjadi orang bertakwa sama Allah. Kalau kita mampu teman-teman menjadi khilafah, kita mampu menjadi pemimpin sehingga kita bisa memimpin hati kita untuk taat sama Allah, memimpin akal sehat kita untuk bisa menjadi taat sama untuk taat sama Allah, maka masya Allah ya, kita ya ahwat ataupun ikhwan kita nanti yang sudah menikah, kita bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Kita tetap bisa mencetak generasi-generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Di saat kita mampu memimpin diri kita sendiri ya, mampu memimpin diri kita sendiri. Nah sekarang teman-teman, seperti yang kita lihat di bumi Allah ini, bagaimana Allah memberikan ujian bertubi-tubi ya, apalagi di negara kita di Indonesia ya, Allah memberikan ujian bertubi-tubi. Ini artinya bahwa apa? Kenapa Allah menunjukkan ini kepada kita? Supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya manusia ciptaan Allah, kita mampu memperbaiki diri kita, supaya kita mampu memimpin diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri,
Apa sih yang salah dalam diri kita? Ya, apa sih yang salah dalam diri kita? Sehingga dengan seperti itu kita mampu memimpin diri kita. Memimpin diri kita untuk bisa menjadi orang yang beriman sama Allah. Mampu memimpin hati kita untuk bisa menjadi orang beriman sama Allah. Mampu memimpin akal sehat kita untuk bisa menjadi orang bertauhid sama Allah. Di saat kita, teman-teman, ya, kita mampu benar-benar menjadi khilafah. Kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka Masya Allah, ya, siapapun kita yang ada di bumi Allah ini, maka kita akan benar-benar mampu memikul amanat tersebut. Kita benar-benar mampu memikul amanat kekhalifahan yang ada di bumi Allah ini. Ya, sehingga ya, walaupun Allah berikan ujian kepada kita, tetapi kita tetap bisa memperbaiki diri kita. Kita tetap bisa memperbaiki diri kita. Ya, semakin Allah berikan ujian kepada kita, Allah memberikan ujian kita tetap semakin kita mampu memperbaiki diri kita. Itulah tujuannya Allah memberikan ujian kepada kita. Makanya kalau kita sebagai umat Islam, apalagi ya orang yang beriman sama Allah, maka harus kita itu tadi, ya, harus mampu kita menjadi khilafah, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, dulu Nisa juga sama. Waktu masih belum paham belajar itu ya, khilafah itu apa sih ya? Kenapa kalau misalkan melihat di Facebook gitu ya, khilafah seolah-olah kok zaman now kita mendengar kata-kata khilafah itu seolah-olah asing gitu loh. Bagaimana mungkin kita di negara Indonesia itu terus kita mendirikan suatu khilafah gitu ya. Ya, mendirikan suatu khilafah, mana mungkin gitu loh. Kadang ya Nisa sebelum belajar awam juga sama gitu teman-teman. Awam juga sama, seolah-olah mana mungkin gitu loh. Biasanya kalau melihat di tayangan televisi, di film-film itu khilafah yang kita lihat itu seperti di Arab, di zaman-zamannya para nabi, para rasul itu ya. Ya, mereka ada mereka orang kaum ini ya. Yang kita lihat itu seperti itu gitu loh. Yang kita yang kita pandang itu seperti itu gitu loh. Penilaian kita tuh seperti itu. Begitupun dengan Nisa gitu loh. Seolah-olah mana mungkin zaman now kita tuh mendirikan suatu khilafah. Mendirikan suatu khilafah. Lalu membentuk menjadikan bumi Allah ini atau di suatu contoh di negara kita itu suatu khilafah gitu ya. Nah, itu pandangan Nisa juga sama seperti itu. Ya. Kalaupun ya seperti itu mungkin umat zaman now mungkin nggak mampu menerimanya, nggak mungkin seperti itu. Kita nggak mungkin bisa menjadi hidup seperti zamannya para nabi, ya zamannya para sahabat-sahabatnya nabi. Nggak mungkin kita mampu seperti itu. Ternyata di sini teman-teman, setelah Nisa pelajari dalam Al-Quran, itu menjadi suatu pertanyaan gitu ya, menjadi suatu pertanyaan di benaknya Nisa. Apa sih sebenarnya khilafah itu? Kenapa kalau orang mendengar kata khilafah seolah-olah wah, pasti itu nanti akan membuat suatu kerusuhan karena itu. Ternyata teman-teman, bukan itu yang dimaksud yang khilafah yang harusnya kita pahami kalau kita sebagai umat Islam itu. Ternyata kalau khilafah itu ya, itu adalah suatu amanat ataupun tanggung jawab yang memang kita sebagai manusia ciptaan Allah, semua manusia ciptaan Allah itu sudah bersedia untuk memikulnya. Sudah bersedia untuk memikul amanat kekhalifahan yang ada di bumi Allah ini. Artinya kalau Allah di dalam Al-Quran pun mengatakan bahwa kita sebagai manusia mampu untuk memikul amanat ini, artinya kalau Nisa pelajari juga ya teman-teman, artinya bukan hanya kita sebagai umat Islam, bukan hanya kita sebagai orang yang beriman sama Allah. Ternyata mereka yang bukan Islam, mereka yang tidak beriman Allah pun ternyata mereka sama mempunyai amanat kekhalifahan. Mempunyai amanat kekhalifahan untuk apa? Untuk memimpin diri mereka sendiri. Kalau kita umat Islam ya, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri? Ya, menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita belajar. Gitu loh. Kita belajar tentang syariat agama melalui para alim ulama, belajar melalui buku-buku yang syariat tentang syariat agama, belajar dari pesantren ya, dan belajar dari Al-Quran. Maka ilmu yang kita pelajari
Ya, ilmu yang kita pelajari itulah yang pada akhirnya bisa menjadikan kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang khilafah. Untuk siapa ya? Untuk diri kita sendiri, supaya dengan ilmu itu yang kita pelajari yang bisa menjadikan kita pemimpin atau khilafah itu mampu memimpin hati kita untuk bisa taat sama Allah. Taat sama Allah. Mampu memimpin taat sama Allah, menjadi orang beriman sama Allah. Mampu memimpin akal sehat kita sehingga bisa menjadi orang yang bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam, ya. Sehingga apa teman-teman? Apalagi di zaman now kita lihat Allah berikan ujian bertubi-tubi ini. Mana mungkin ya di saat gunung meletus, gunung bisa memperbaiki sendiri apa ya? Justru tidak mampu gitu loh. Tidak mampu. Di saat bumi Allah berikan ujian seperti gempa bumi, ya. Bumi nggak mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tidak mampu untuk memperbaikinya. Begitupun dengan angin, begitupun dengan langit, nggak mampu. Yang mampu apa di saat Allah berikan ujian seperti ini? Yang mampu hanya kita manusia sebagai manusianya. Ya, kita mampu bersedia untuk memikul amanat ini, untuk memperbaiki bumi Allah ini, ya, bukan hanya memperbaiki diri Allah, bumi Allah ini, tetapi mampu memperbaiki diri kita. Supaya apa? Karena kalau kita sebagai umat Islam, azab yang Allah datangkan di bumi Allah itu murka. Allah murka mendatangkan bencana-bencana itu, ya teman-teman, itu bukan karena itu adalah ulah kita sebagai manusianya sendiri. Karena kita tidak mampu menjadi khilafah, kita tidak mampu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Sehingga kalau kita tidak mampu menjadi pemimpin, menjadi khilafah untuk diri kita sendiri, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, ya, tidak menjadi orang yang beriman sama Allah, tidak menjadi orang yang bertakwa sama Allah, tidak menjadi orang yang bertauhid sama Allah, sehingga menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mengejar duniawi, ya, sehingga yang pada akhirnya menjadi sebab Allah turunkan azabnya, menjadi sebab Allah turunkan murkanya Allah, sehingga Allah datangkan ujian-ujian berupa bencana alam itu. Nah, kalau kita sebagai manusia, maka ya kita harus berusaha ya memberikan tanggung jawab kita, membuktikan tanggung jawab kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini teman-teman. Di dalam surah Al-Ahzab, ya. Halaman 33 ayat ke-72, Al-Ahzab ya. 72. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semua enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan karena berat. Ya, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Lah di sini teman-teman. Di sini Allah di dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah menyebutkan kenapa sih Allah menyebutkan bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Artinya di sini supaya memberikan semangat buat kita. Walaupun di zaman now banyak orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, sehingga karena hal tersebut menjadi sebab Allah mendatangkan murkanya, dengan mendatangkan azabnya, Allah berikan ujian bertubi-tubi berupa bencana alam. Maka di sini Allah mengatakan bahwa sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Artinya di sini bukan Allah ingin merendahkan kita manusia. Bukan Allah ingin membuat kita sebagai manusia ciptaannya itu menjadi orang yang sengsara, bukan. Justru Allah di saat mengatakan bahwa Allah sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, Allah ingin memberikan semangat buat kita. Dengan ujian yang Allah datangkan, Allah hadirkan itu, Allah ingin memberikan semangat buat kita, umatnya, supaya kita mampu memperbaiki diri, supaya kita bisa mampu menjadi khilafah, benar-benar menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita kepada Allah untuk bisa menjadi khilafah. Ya, semuanya bisa menjadi khilafah untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa menjadi memimpin hati mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang taat sama Allah, beriman sama Allah. Ya, menjadi khilafah atau pemimpin yang mampu memimpin akal sehat mereka sehingga bisa menjadi orang yang taat sama Allah, bisa menjadi orang yang bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sebagai teman-teman, kita sebagai manusia ciptaan Allah, apalagi khususnya kita sebagai umat Islam, kita mampu memimpin ya hati kita
untuk bisa menjadi orang beriman sama Allah. Ya, mampu mungkin akal sehat kita untuk bisa menjadi orang bertauhid sama Allah. Sehingga ya apapun keadaan kita tetap ya mau Allah berikan ujian kita seperti apapun, kita tetap akan menjaga iman kita, tetap menjadi orang beriman sama Allah, tetap menjadi orang bertauhid sama Allah, ya, yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, di saat teman-teman ya kita menjadi orang beriman sama Allah, kita menjadi orang bertakwa sama Allah, menjadi orang yang bertauhid sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka apa? Ya Allah akan memberikan apa? Keberuntungan buat kita. Karena orang yang beriman itu pasti bersyukur sama Allah. Orang yang beriman sama Allah, orang yang bertakwa sama Allah, orang yang bertauhid sama Allah itu pasti orangnya juga bersyukur, selalu bersyukur sama Allah. Ya, la in stakartum la azidannakum. Ya makanya apa? Ya di saat kita beriman, kita menjadi orang bersyukur, ya setiap apapun keadaannya Allah berikan, ya selalu bersyukur sama Allah. Maka apa? Dengan bersyukur Allah tambah nikmatnya. Kalau Allah tambah nikmatnya, Allah nggak akan datangkan namanya ujian. Ya, Allah nggak akan pernah datangkan ujian-ujian seperti gempa bumi, seperti apa ya, angin, seperti gunung apa meletus. Nggak akan Allah datangkan ujian tersebut. Karena apa? Kita mampu menjadi khilafah. Sehingga dengan kita mampu menjadi khilafah, kita mampu memimpin hati kita untuk menjadi orang beriman sama Allah. Saat kita mampu menjadi khilafah, kita bisa menjadi pemimpin, kita mampu memimpin akal sehat kita, sehingga bisa menjadi orang bertauhid sama Allah. Saat kita bisa menjadi orang beriman sama Allah, bertauhid sama Allah, maka kita akan menjadi orang yang hambanya, menjadi umatnya yang selalu bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Di saat kita bersyukur sama Allah, ya, maka la in sakartum la azidannakum, Allah tambah nikmatnya. Kalau Allah tambah nikmatnya, ya Allah gak akan pernah datangkan ujian apa ya seperti bencana alam, gak akan pernah. Yang ada Allah terus berikan kita apa? Tambahkan nikmatnya, Allah berikan kebahagiaan, Allah jauhkan kita dari bencana alam, Allah jauhkan kita dari apa ya, hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita, ya. Allah selalu menghadirkan kebahagiaan buat kita, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan buat kita. Karena apa? Karena kita apa? Selalu menjadi hamba yang beriman, selalu menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Sehingga karena kita beriman sama Allah, bertakwa, bertauhid, menjadi hamba yang bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Nah, kenapa Allah menghadirkan banyak ujian cobaan seperti bencana alam? Ya karena itu tadi teman-teman, karena kita tidak mampu menjadi orang yang bersyukur sama Allah, karena kita tidak mampu menjadi khilafah Allah. Ya kita sebagai manusia, semua ciptaan Allah, kita sudah bersedia memikul kekhalifahan di bumi Allah ini. Artinya apa? Kita sudah bersedia untuk bisa meneruskan kehidupan di bumi Allah ini sampai hari kiamat nanti. Ya, kita bersedia menjadikan bumi Allah ini untuk bisa menjadi menjaga bumi Allah ini supaya tetap indah, supaya bumi Allah tetap sejuk, tetap aman, tetap damai. Ya, maka apa? Ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Kita sudah bersedia. Makanya apa? Dengan kita bersedia, maka kita harus bisa menjadi pemimpin, menjadi khilafah, untuk memimpin hati kita, memimpin akal sehat kita, supaya kita bisa benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid. Karena kita menjadi orang beriman, pasti kita menjadi orang bersyukur sama Allah. Kalau kita bersyukur sama Allah, Allah tambah nikmatnya. Dijauhkan kita dari bencana alam, dijauhkan kita dari hal-hal yang tidak membuat kita senang. Dijauhkan, teman-teman. Dan tapi kenapa Allah berikan ujian bertubi-tubi? Ya karena itu tadi, Allah ingin menagih gitu loh, menagih janji kita menagih janji kita itu yang yang katanya kita sebagai manusia kita bersedia untuk memikul amanat tersebut, memikul amanat kekhalifahan di bumi Allah. Maka Allah tagih janjinya, ya Allah tagih janjinya. Maka Allah datangkan ujian-ujiannya berupa gempa bumi, angin, ya sampai gunung meletus. Itu karena apa? Allah menagih janji kita. Kita sudah bersedia sama Allah. Kita berjanji, artinya apa? Kita berjanji sama Allah memikul amanat kekhalifahan. Untuk meneruskan kehidupan yang ada di bumi Allah ini
sampai nanti hari kiamat. Ya, menjaga bumi Allah ini supaya tetap indah, menjaga bumi Allah ini supaya tetap aman, menjaga bumi Allah ini supaya tetap sejuk, damai. Nah, itu adalah apa? Amanah kita sebagai seluruh manusia ciptaan Allah yang ada di bumi Allah ini. Maka saat Allah hadirkan ujiannya berupa gempa bumi, seperti gunung meletus, itu tanda Allah ingin menagih janji kita. Menagih janji kita bahwa mana katanya kalian sebagai manusia yang ada di bumi Allah ini bersedia untuk memikul amanat kekhalifahan di bumi Allah ini, mana? Ya, kalau kalian bersedia memikul amanat untuk menjadi kekhalifahan di bumi Allah ini, maka bumi Allah akan menjadikan kalian itu menjadi orang yang beriman sama Allah, menjadikan kalian menjadi orang yang bertakwa sama Allah, menjadikan kalian menjadi orang yang bertauhid sama Allah, menjadikan kalian menjadi orang selalu bersyukur sama Allah. Sehingga kalau kita sebagai manusia menjadi orang yang bersyukur sama Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bencana alam. Ya, Allah jauhkan kita dari bencana alam, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan kita, kesulitan apapun Allah jauhkan. Kesusahan apapun Allah jauhkan. Karena apa? Karena kita mampu memikul amanat kekhalifahan tersebut. Nah, di sini teman-teman, ya, yang ingin saya ajak teman belajar, kekhalifahan itu bukan sesuatu yang seperti organisasi, ya, seperti yang kita lihat gambarannya seperti di zamannya Nabi, nanti ada kaum ini, khalifah ini, bukan. Tetapi khalifah itu adalah suatu khalifah adalah pemimpin, artinya bahwa di situ Allah ingin menjadikan kita itu sebagai manusia, sebagai umatnya itu, supaya kita benar-benar bisa menjadi khilafah, menjadi pemimpin. Kekhalifahan itu adalah kekhalifahan itu adalah suatu tanggung jawab gitu teman-teman. Kekhalifahan itu suatu tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita sebagai umat manusia, seluruh umat manusia yang ada di bumi Allah ini, supaya untuk supaya bisa menjaga bumi Allah ini, Allah ini supaya terus bisa meneruskan keberlangsungannya, ya, terus sampai generasi-generasinya, dari generasi ke generasi, ya, dari generasi ke generasi, sehingga sampai hari kiamat nanti, menjaga bumi Allah ini supaya bumi Allah ini tetap aman, bumi Allah ini tetap tentram, bumi Allah ini tetap sejuk, damai, ya, tetap indah. Maka itu adalah amanat yang dipikulkan kepada kita, sehingga ya di saat kita sebagai manusia bersedia, maka ya kita sebagai umat manusia harus bisa menjadi khilafah. Semua masing-masing kita dari umat manusia harus bisa menjadi khilafah, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita sebagai umat Islam, yang memimpin diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, supaya kita bisa memimpin diri kita untuk bisa menjadi orang beriman sama Allah, supaya kita mampu memimpin akal sehat kita untuk bisa menjadi orang yang bertauhid sama Allah dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nanti ya kita punya anak juga sama, ya, di saat kita mampu belajar, kita mampu memimpin diri kita sehingga kita benar bisa menjadi orang beriman, orang bertauhid sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjadi larangan Allah. Begitupun nanti dengan anak-anak kita, generasi-generasinya kita, ya, anak keturunan kita semua, dari generasi sampai generasi seterusnya itu mereka juga sama, mereka akan bisa menjadi pemimpin, menjadi khilafah untuk diri mereka sendiri, yang bisa memimpin hati mereka untuk bisa menjadi orang beriman sama Allah, memimpin akal sehat mereka untuk bisa menjadi orang bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita bisa menjadi orang beriman sama Allah, bertauhid sama Allah, maka kita juga bisa menjadi orang bersyukur sama Allah, ya. Nah, kalau kita teman-teman, kita bisa mencetak generasi yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi generasi yang selalu bersyukur sama Allah, maka ya Allah akan terus mendatangkan nikmatnya. Allah jauhkan dari bencana alam, Allah jauhkan dari bencana alam, Allah jauhkan, ya. Allah jauhkan dari azabnya, Allah jauhkan kita dari murkanya.
Justru Allah akan memberikan nikmatnya, Allah berikan rahmatnya kepada kita, Allah berikan ridhonya kepada kita. Karena apa? Karena kita mampu mencetak generasi yang soleha. Ya, dengan apa? Dengan menjadikan generasi-generasi kita itu sebagai pemimpin, sebagai khilafah. Ya, khilafah atau pemimpin yang bisa memimpin hati mereka menjadi orang yang beriman sama Allah, yang bisa memimpin akal sehat kita untuk menjadi orang yang bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya generasi kita nanti bisa menjadi orang yang selalu bersyukur sama Allah, ya, dikasih ujian apapun ya bersyukur sama Allah, dalam keadaan apapun selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita mampu mencetak generasi yang selalu bersyukur sama Allah, beriman, bertakwa, bertauhid, yang selalu bersyukur sama Allah, Allah datangkan nikmatnya, Allah berikan nikmatnya, jauhkan dari bencana alam, sehingga generasi-generasi kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleha, yang mampu menjaga bumi Allah ini, yang mampu menjadi generasi-generasi yang mampu melanjutkan keberlangsungan kehidupan yang ada di bumi Allah ini. Generasi-generasi kita menjaga bumi Allah ini sehingga tetap menjadi tetap indah, tetap sejuk, tetap aman, tetap makmur, ya. Karena apa? Karena generasi-generasi kita yang kita cetak, generasi kita yang soleh-solehah, ya, yang benar-benar menjadi orang beriman, bertauhid sama Allah, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya, kajian kita untuk kali ini, karena kenapa gitu ya? Kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar tentang kekhalifahan, tentang amanat kekhalifahan di bumi Allah ini? Karena supaya seperti ini, dengan seperti ini teman-teman, kita benar-benar mampu memahami, kita mampu dengan kita belajar bisa menjadi sebab kita tuh membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kita belajar, Allah akan selalu memberikan solusinya kepada kita, teman-teman. Allah selalu memberikan ilmunya kepada kita. Supaya apa? Supaya dengan kita belajar ini, kita benar-benar Allah kehendaki kita itu bisa menjadi orang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Ya, saat kita selalu mau belajar, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang beriman. Jadi kalau kita sudah menjadi orang beriman, kita menjadi orang bersyukur sama Allah. Ya, di saat kita mau bersyukur sama Allah, maka masya Allah, ya, Allah berikan nikmatnya kepada kita. Terus Allah jadi tambahkan ilmu kepada kita, sehingga kita nanti sebagai umat Islam, apalagi ya kita sebagai umat Islam, khususnya umat Islam, ya, kita bisa mencetak generasi yang solehah semuanya generasi yang solehah, orang-orang yang selalu bersyukur sama Allah, dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dengan semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita menjadi orang bersyukur, ya itu tadi, Allah jauhkan kita dari bencana alam, sehingga Allah terus berikan kita itu ilmu, Allah berikan kepada kita itu kebahagiaan, Allah berikan kepada kita itu kesuksesan, Allah berikan kepada kita keberhasilan, Allah berikan kepada kita kemenangan, ya, sehingga bumi Allah ini akan selalu indah, akan selalu sejuk, akan selalu damai dengan generasi kita. Nah, di sini teman-teman, ya, dengan kita belajar seperti ini, pada akhirnya kita akan tahu, oh ya, ternyata itu kekhalifahan itu seperti itu, ya. Tidak seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita bayangkan kalau kekhalifahan itu seperti umat zaman dulu, para nabi, para sahabat-sahabatnya nabi, ya, suatu kaum nanti kita membuat suatu organisasi harus seperti ini, bukan gitu loh. Artinya bahwa ini adalah dalam surah ini seolah-olah Allah itu ingin mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi orang yang beriman sama Allah, mengajarkan kepada kita supaya kita tuh mampu menjadi orang yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Sehingga di saat kita mampu menjadi orang beriman sama Allah, kita mampu menjadi orang yang bertakwa, bertauhid sama Allah, maka kita mampu menjadi khalifah. Kita mampu menjadi pemimpin. Pemimpin untuk apa? Diri kita sendiri, teman-teman. Mampu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Sehingga di saat kita
mampu memimpin diri kita sendiri untuk bisa menjadi orang beriman sama Allah, maka apa? Nanti kita punya generasi-generasi juga sama. Generasi-generasi juga sama. Kenapa Allah datangkan murkanya di bumi Allah ini? Kenapa Allah datangkan azabnya di bumi Allah ini berupa bencana alam? Kenapa? Karena Allah ingin menagih janjinya kepada kita. Karena kita sebagai manusia sudah bersedia memikul amanat kekhalifahan untuk menjaga bumi Allah ini, ya, sampai nanti hari kiamat nanti, maka Allah tagih janjinya kepada kita manusia ciptaan Allah, kepada kita umatnya. Allah tagih janjinya, maka Allah datangkan bencana. Ya, karena apa? Kita sebagai manusia tidak mampu, banyak yang tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Ya, sehingga karena kita tidak mampu menjalankan amanat tersebut, ya, pada akhirnya kita banyak orang ya menghalalkan berbagai macam cara yang dimurkai Allah, cara yang tidak diridhoi oleh Allah, hanya untuk apa? Mengejar duniawi. Hanya untuk mengejar duniawi, sehingga apa? Menjadikan Allah murka, menjadikan Allah itu turunkan azabnya. Karena Allah ingin mengingatkan kita, menagih janji kita sebagai manusia yang ada di bumi Allah ini, janji kita untuk menjaga bumi Allah ini, menjadi amanat untuk amanat kekhalifahan di bumi Allah ini, untuk menjaga bumi Allah ini, untuk menjadikan bumi Allah ini sejuk, indah, sampai sampai hari kiamat nanti. Maka Allah tagih janjinya gitu loh. Allah tagih janjinya, sehingga apa? Di saat Allah tagih janjinya, ya Allah datangkan bencana alam, supaya mengingatkan kita, supaya kita benar-benar bisa menjadi orang beriman sama Allah, bisa menjadi orang yang bertakwa sama Allah, beriman sama Allah, bertakwa sama Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita mampu memahami tentang kekhalifahan di bumi Allah ini, ya, artinya bahwa kekhalifahan di bumi Allah ini, kita sebagai manusia semua mampu menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin untuk menjadikan generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang solehah, mampu menjadikan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, sehingga apa? Dengan generasi-generasi kita yang soleh-solehah itu bisa menjaga bumi Allah ini tetap sejuk, tetap damai, tetap indah sampai hari kiamat nanti. Karena yang bisa menjaga bumi Allah ini hanya mereka orang-orang yang soleh, ya, menjadi orang-orang yang soleh. Maka kalau kita sebagai umat Islam kita mampu mencetak generasi yang soleh-solehah, maka masya Allah bumi Allah ini akan indah dengan anak-anak kita, generasi-generasi kita yang solehah. Sehingga karena apa teman-teman? Kalau kita mampu mencetak generasi yang solehah, pasti mereka jadi orang yang bersyukur sama Allah. Ya, lah Allah senang dengan hambanya yang bersyukur sama Allah itu. Karena itulah perintahnya Allah, supaya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Allah kasih ujian senang ya bersyukur, Allah kasih ujian susah ya bersyukur. Nah, yang bisa bersyukur hanya siapa? Hanya generasi-generasi yang solehah. Ya, generasi yang solehah. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita sebagai umat Islam, maka apa? Ujian yang Allah berikan ini, yang ada di bumi Allah ini, maka harus menjadi bahan kita untuk mahabbah. Ya, mahabbah. Untuk apa? Supaya kita tuh mau memperbaiki diri kita. Karena apa teman-teman? Seperti yang kita tadi Nisa sampaikan, bumi Allah ini Allah murka, menurunkan azabnya itu bukan dikarenakan kita orang beriman sama Allah, tapi dikarenakan kita sebagai umat manusia ciptaan Allah tidak mampu untuk apa? Menjalankan amanat tersebut. Sehingga banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara. Ya, cara yang dimurkai Allah, cara yang tidak diridhoi Allah, sehingga menjadikan Allah murka. Ya, menurunkan azabnya, bencananya. Nah, di sini kalau kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Islam, kita harus tahu. Oh, maka seharusnya kalau seperti ini, kita sebagai umat Islam harus memperbaiki diri kita. Ya, menjadikan kita lebih memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, supaya kita dekat bisa mendekatkan diri sama Allah. Ya, apa sih kalau kita sebagai umat Islam itu
yang masih harus kita perbaiki. Ya, mungkin para ahwat ataupun ikhwan, oh ya saya sudah Allah sudah memberikan mengarunia anak, tapi ternyata saya masih belum bisa mampu mendidik anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Maka apa? Ya, kita harus seperti itu. Sebagai orang tua harus dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita benar-benar harus bisa menjadikan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah. Generasi yang soleh-solehah. Karena bumi Allah ini akan indah dengan generasi-generasi yang soleh-solehah. Ya, makanya kalau kita sebagai Islam ya harus dengan ujian yang Allah berikan ini menjadikan kita, ya, buat ikhwan ataupun akhwat yang belum menikah, ya, kita mau belajar, yang belum nikah belajar bagaimana supaya nanti bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Yang sudah menikah, maka ajarkan kepada anak-anaknya untuk supaya mereka bisa menjadi khilafah, menjadi pemimpin yang mampu memimpin hati mereka, mampu memimpin akal sehat mereka, sehingga bisa menjadi orang yang beriman dan bertauhid sama Allah, sehingga bisa menjadi orang yang selalu bersyukur sama Allah apapun keadaan yang Allah berikan. Ya, di saat belum berumah tangga ya tetap menjadi orang bersyukur sama Allah. Di saat pekerjaannya apapun ya tetap bisa menjadi orang bersyukur sama Allah. Ya, nanti mereka yang sudah berumah tangga mau dikasih ujian seperti apapun sama Allah ya tetap bersyukur sama Allah. Mau kasih ujian apapun, senang susah seperti apapun ya tetap menjadi orang bersyukur sama Allah. Ya, karena yang pernah disampaikan, Allah tuh gak akan pernah memberikan ujian kepada, kalau kita yakin bahwa kita orang Islam, yakin kita orang yang beriman sama Allah, Allah gak akan pernah memberikan ujian kepada kita orang yang beriman sama Allah, melainkan untuk untuk meninggikan derajat kita, justru untuk memuliakan kita. Gak akan memberikan ujian teman-teman, sehingga kalau kita mampu mencetak generasi yang soleh-solehah, ya, sehingga mereka mampu menjadi khilafah, menjadi pemimpin yang bisa memimpin hati mereka untuk menjadi orang beriman sama Allah, memimpin akal sehat mereka untuk bisa menjadi orang bertauhid sama Allah, maka masya Allah, ya, maka masya Allah gitu loh, ya, maka semua nanti generasi nanti semua bisa menjadi orang soleh-solehah, menjadi orang yang bersyukur sama Allah. Mau dikasih ujian apapun ya bersyukur sama Allah. Ujian senang ya bersyukur, dikasih ujian apapun ya tetap bersyukur sama Allah. Dan di saat kita, anak-anak kita, generasi kita bisa menjadi orang bersyukur sama Allah, maka masya Allah, ya, Allah malah justru akan senang. Allah tambah nikmatnya, ya. Allah misalkan Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kesuksesan, keberhasilan, Allah kasih kemenangan, ya. Bagaimanapun keadaan di bumi Allah tetap akan memperoleh keberhasilan, kemenangan, ya, kebahagiaan. Karena kita mampu menjadikan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang solehah. Nah, di sini teman-teman, kenapa Allah menjadikan ujian itu? Karena kita sebagai umat manusianya banyak yang sudah lalai, sudah tidak mampu, tidak menjalankan amanat tersebut, memikul amanat tersebut untuk menjadi khilafah di bumi Allah ini, untuk menjadi memikul kekhalifahan di bumi Allah ini, untuk menjadikan bumi Allah ini damai, sejuk, menjadikan bumi Allah ini tetap indah, ya, sampai nanti hari kiamat nanti. Sehingga lalai, ya, nanti yang akhwat atau ikhwan sudah menikah tidak tidak mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh-solehah, ya, sehingga hanya menjadikan waktu yang Allah berikan kita di bumi Allah ini hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk mengejar duniawi, menghalalkan berbagai macam cara untuk hanya untuk mengejar duniawi, sehingga kita sebagai ikhwat ahwat ataupun ikhwan tidak mengajarkan tentang syariat agama kepada anak-anaknya. Ya, di sini teman-teman, ya, kalau kajian kita atau belajar kita hari ini, ya, semoga dengan kajian ini, ya, teman-teman bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita, ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman? Dengan belajar beginilah kita mampu memahami, kita mampu mempelajari. Oh ya, ternyata itu seperti ini ya. Kalau kita tidak belajar, teman-teman, kalau kita tidak mempelajari seperti ini, maka kita tidak akan pernah tahu.
tidak akan pernah tahu kenapa Allah datangkan ujian. Ya, kenapa sih Allah datangkan ujian? Kalau kita sebagai umat manusia sebagai umat Islam, kita menjadi orang yang beriman sama Allah, pasti kita harus memiliki pertanyaan seperti itu gitu loh. Kenapa Allah datangkan ujian seperti ini? Kenapa Allah datangkan bencana? Oh, berarti ini tanda Allah menagih janjinya kepada kita umat manusia. Ya, menagih janjinya kepada kita umat manusia. Katanya kita mampu, kita bersedia memikul kekhalifahan untuk menjaga bumi Allah ini. Ya, untuk menjaga bumi Allah ini supaya tetap supaya tetap sejuk, supaya tetap damai, supaya tetap indah, tapi kita tidak mampu untuk menjaganya tersebut, memikul amanah tersebut, sehingga malah kita tidak memikul amanah tersebut, malah kita menjadikan bumi Allah ini hanya untuk apa? Mengejar duniawi. Ya, sehingga banyak orang menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mengejar duniawi, sehingga lupa dengan tugas kita untuk mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk menjadi generasi yang soleh-solehah, ya, sehingga kita melalaikan tugas kita sebagai orang tua tuh, saya harus mendidik anak-anak saya menjadi orang yang soleh-solehah. Itu tidak kita jalankan, banyak yang tidak dijalankan, sehingga banyak dari generasi zaman now yang masih menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mengejar duniawi. Makanya Allah datangkan bencana alam, Allah datangkan azabnya, Allah datangkan murkanya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita sebagai umat Islam, ya, pentingnya kita belajar seperti ini. Supaya apa, teman-teman? Dengan kita belajar ini, ya, Nisa juga berharap semoga dengan kita belajar ini bisa menjadi sebab doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Kalau kita sebagai umat Islam kan memang berdoa itu adalah suatu kewajiban. Ya, doa itu adalah suatu kewajiban. Dulu Nisa juga pernah sampaikan, doa itu adalah merupakan cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi. Maka di saat kita mau berbelajar, teman-teman, apalagi yang kita pelajari adalah tentang syariat agama, ya, kita berusaha untuk mencari cara ataupun solusi supaya kita benar-benar bisa mendekatkan diri sama Allah, supaya kita bisa menjadi orang beriman sama Allah, supaya kita bisa menjadi orang bertakwa, bertauhid sama Allah, supaya kita bisa menjadi orang selalu bersyukur sama Allah. Maka apa? Dengan kita belajar, ya, dengan belajar inilah, ya, bisa menjadi sebab doa kita sama Allah. Oh ya, ini hambaku mau belajar, ya, mau mempelajari, mau mencoba memahami, mencari cara ataupun solusi supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah tahu siapa hambanya yang belajar, siapa hambanya yang tidak belajar. Sehingga di saat kita mau belajar, ya, maka Allah belajar kita ini bisa menjadi doa kita sama Allah. Belajar kita, teman-teman, kita mau belajar seperti ini, maka bisa menjadi sebab doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itu Allah akan semakin memberikan ilmu kepada kita, semakin memberikan solusi buat kita, memberikan cara buat kita, solusi buat kita, sehingga kita sebagai umat Islam, ya, kita bisa mendekatkan diri sama Allah, kita bisa menjadi hamba yang beriman, bertakwa, dan bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk kesempatan ini yang kajian yang bisa Nisa sampaikan tentang amanat kekhalifahan yang diamanatkan kepada kita sebagai manusia, seluruh manusia yang ada di bumi Allah ini. Mungkin teman-teman pasti ada pertanyaan gitu ya. Loh, Mbak Nisa, lah kalau kita sebagai umat Islam, ya, kita memikul amanat kekhalifahan kita supaya kita bisa menjadi khilafah, menjadi pemimpin, itu kita kan pasti harus belajar tentang syariat agama gitu ya. Tentang syariat agama, kita belajar dari buku-buku syariat tentang syariat agama, kita belajar dari para alim ulama, ustadz-ustadzah gitu ya. Terus kita belajar dari Al-Quran gitu ya, sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadikan kita menjadi seorang pemimpin khilafah, untuk memimpin hati kita dan akal sehat kita, untuk menjadi orang beriman, bertauhid sama Allah gitu ya, sehingga kita menjadi orang selalu bersyukur sama Allah gitu ya. Lalu bagaimana dengan mereka orang yang bukan Islam, ya? Lah, mereka yang bukan Islam itu, teman-teman, ya, mungkin pertanyaan ini juga bisa menjadi yang bisa kita pelajari juga gitu ya. Lalu bagaimana mereka yang bukan orang Islam, mereka yang tidak beriman sama Allah?
Apakah mereka juga sama memikul kekhalifahan di bumi Allah ini? Mereka kan juga manusia. Mereka kan juga manusia. Walaupun mereka orang bukan Islam, kan mereka juga manusia. Ya, sama dengan kita. Walaupun kita sebagai umat Islam, sama. Kita umat Islam juga manusia, mereka yang bukan Islam juga manusia. Artinya teman-teman, semua manusia yang ada di bumi ini, mau Islam mau bukan, semua itu memikul amal kekhalifahan untuk menjaga bumi Allah ini. Karena kita dilahirkan di bumi Allah ini, ya, kita hidup di bumi Allah ini. Maka apa? Semua manusia yang ada di bumi Allah ini memikul kekhalifahan untuk menjaga bumi Allah ini. Supaya bumi Allah ini tetap tetap bisa menjalankan keberlangsungannya hingga sampai hari kiamat nanti. Maka mereka yang bukan, terus nanti yang mereka yang bukan Islam, orang yang tidak beriman itu seperti apa, Mbak Nisa? Ya mereka memimpin hati mereka untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang adil, sesuai dengan mereka keyakinan mereka gitu loh. Walaupun kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang paling agama yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Agama yang pertama dan juga agama yang terakhir. Ya, agama yang terbaik yang Allah pilih adalah agama Islam. Akan tapi sama, walaupun mereka bukan Islam, tetap mereka memikul kekhalifahan. Mereka memikul kekhalifahan untuk bisa menjadikan hati mereka menjadi orang yang baik, yang mengarahkan hati mereka pada suatu kebaikan, mengarahkan akal sehat mereka pada suatu kebenaran, keadilan. Sama teman-teman, kalau kita umat Islam, ya kita memimpin atau menjadi pemimpin, menjadi khalifah dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, tentang syariat agama dari para alim ulama, ya, dari Al-Qur'an, ya, dari kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, untuk supaya kita bisa menjadi pemimpin, menjadi khilafah untuk hati kita. Tapi mereka yang bukan Islam, ya mereka sama, mereka memimpin, ya, memimpin hati mereka, ya, untuk menjadi untuk menjadi orang yang baik, ya, untuk selalu memimpin hati mereka untuk pada suatu kebaikan, memimpin akal sehat mereka untuk menjadi pada suatu kebenaran, keadilan. Sama, ya, sama, tujuannya adalah suatu kebaikan, kebenaran, keadilan. Akan tapi kalau kita sebagai umat Islam, ya, kita adalah memimpin hati kita untuk jadi orang beriman sama Allah, menjadi orang yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, ya, supaya di saat kita menjadi orang beriman sama Allah, kita bisa menjadi orang yang baik. Di saat kita menjadi orang yang bertakwa sama Allah, kita bisa menjadi orang yang benar. Di saat kita menjadi orang yang bertauhid sama Allah, kita bisa menjadi orang yang adil, ya, bisa menjadi orang yang adil, orang yang benar, orang yang baik, ya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa menjadi orang yang soleh-solehah di bumi Allah ini, yang bisa menjaga bumi Allah ini sampai hari kiamat nanti, sampai generasi-generasi kita nanti, ya. Kalau kita menjadi orang beriman, ya, apalagi kalau Allah tuh menyebutkan bahwa umat Islam gitu ya, kita sebagai umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang bisa menjaga bumi Allah ini. Maka ya harus kita sebagai umat Islam itu malah, siapapun kalau kita menjadi umat Islam, malah kita akan harus bangga, harus berusaha menjadikan generasi-generasi kita, supaya generasi-generasi kita itu bisa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Nah, di sini teman-teman, ya, kajian kita hari ini, ya, belajar kita hari ini, semoga, ya, mungkin buat teman-teman mungkin memahaminya, mungkin ada yang kesulitan untuk memahaminya gitu ya. Tapi teman-teman lebih jelasnya lagi, ya, lebih jelasnya lagi bahwa yang dimaksud amanat kekhalifahan di bumi Allah itu artinya supaya kita bisa, umat manusia yang ada di bumi Allah ini, menjaga bumi Allah ini, supaya menjaga bumi Allah ini tetap damai, tetap indah, ya. Kekhalifahan itu ya menjaga kekhalifahan bumi itu, menjaga bumi Allah ini. Dan yang bisa menjaga bumi Allah ini kalau kita sebagai umat Islam hanya orang yang soleh-solehah. Lah kita sebagai umat Islam, kitalah yang mempunyai kewajiban. Yang seharusnya kita sebagai umat Islam itu malah kita belajar gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan bumi Allah ini indah. Bagaimana kita bisa menjadikan bumi Allah itu sejuk. Dengan
dengan iman kita gitu loh, dengan kita supaya dengan kita menjadikan diri kita menjadi khilafah, menjadi pemimpin, menjadikan diri kita khilafah dan menjadi pemimpin, ya memimpin supaya mampu memimpin hati kita menjadi orang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, sehingga nanti kita mampu mencetak generasi-generasi yang solehah, ya generasi-generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Kalau bumi Allah ini ya generasi kita sebagai umat Islam, generasi-generasi kita semua solehah, orang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, maka masya Allah ya semuanya akan menjadi orang yang bersyukur sama Allah. Kalau sudah bersyukur sama Allah, ya Allah jauhkan dari bencana alam, Allah tambah nikmatnya, sehingga Allah jauhkan dari bencana alam, sehingga bumi Allah ini akan terus indah, tetap damai, sejuk dengan generasi-generasi kita yang solehah. Nah, di sini teman-teman ya, kajian kita hari ini semoga bermanfaat ya. Semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita, ketauhidan kita, ya ketakwaan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dengan kajian ini bisa menjadi sebab doa kita sama Allah ya. Semoga dengan kajian ini bisa menjadi sebab doa kita sama Allah ya. Sehingga kita sebagai apalagi kita khususnya kita yang ada di Indonesia ya, kita dijauhkan dari bencana alam, sehingga dengan doa ini bisa menjadi sebab hidayah buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini masih belum menjadi orang beriman sama Allah, belum menjadi orang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, sehingga tidak mampu memikul amanat ya untuk menjaga bumi Allah ini dengan mencetak generasi yang solehah. Maka semoga dengan kajian ini bisa menjadi sebab doa Allah memberikan hidayah, Allah memberikan untuk saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa memikul amanat untuk menjadi amanat khalifah di bumi Allah, untuk mencetak generasi yang solehah, semuanya bisa ya, semua Allah berikan petunjuk, sehingga teman-teman, dengan seperti itu kita semua bisa mencetak generasi yang solehah, bisa mencetak generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Nah, di sini teman-teman, sekian kajian kita hari ini. Semoga ya untuk selanjutnya Nisa akan ajak teman-teman belajar lagi dengan tema yang lainnya. Nisa mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun kita sebagai manusia teman-teman, semuanya kita tuh selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.